Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Ana Resmisari YouTube channel. Buat kamu yang mau belajar fisika, yuk gabung. Happy watching. Halo teman-teman, video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya mengenai vektor. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor dengan menggunakan rumus kosinus. Oke, kita mulai ya. Misalnya ada sebuah vektor gaya yang gambarnya seperti ini. Kita kasih nama dia vektor gaya F1. Kemudian ada vektor gaya yang kedua. Arahnya seperti ini. Kita kasih nama dia F2. Kemudian antara F1 dan F2 ini membentuk sudut theta. Nah, hasil penjumlahan dari F1 dan F2 atau penjumlahan dari vektor kita sebut sebagai resultan vektor. Nah, misalnya di sini kita ingin tahu F1 ditambah F2. Kita ingin tahu nilainya berapa. Nah, nilai atau besar dari vektor itu kita gambarkan seperti ini ya, menggunakan tanda mutlak. Ini artinya adalah nilai atau besar dari F1 ditambah F2. Nah, F1 dan F2 kita bisa hitung menggunakan rumus kosinus. Rumus kosinus itu yang seperti ini. Nah, karena kita ingin menjumlahkan antara vektor F1 dan F2, maka rumusnya adalah besar atau nilai dari F1 kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan dengan nilai dari vektor F2 dikuadratkan juga, ditambah 2 dikali vektor F1 dikalikan dengan F2, kemudian dikalikan lagi dengan cos dari theta. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung selisih antara dua buah vektor menggunakan rumus kosinus. Nah, jika kita mencari selisih, maka persamaannya jadi seperti ini. Akar dari besar dari F1 dikuadratkan ditambah F2 dikuadratkan juga, tapi di sininya min. 2 dikali F1 dikali F2 dikalikan dengan cos theta. Nah, jadi rumusnya sama, hanya beda plus minnya saja. Seperti itu ya. Nah, theta itu adalah sudut apit terkecil atau sudut terkecil yang dibentuk oleh dua buah vektor atau sudut terkecil antara dua buah vektor yang mau kita hitung. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada istilah baru ya, yaitu cos. Nah, cos dari suatu sudut itu adalah perbandingan antara sisi-sisi segitiga. Misalnya kita punya sebuah segitiga, kemudian salah satu sudutnya itu adalah sudut theta, misalnya seperti itu. Sisi segitiga bagian depan dari sudutnya kita kasih nama dia bagian depan, yaitu D untuk depan. Kemudian bagian samping dari sudutnya kita sebut sa, yaitu samping. Kemudian sisi miringnya kita sebut dia mi. Nah, cos dari sudut theta itu adalah perbandingan sisi-sisi segitiga, yaitu perbandingan antara samping sudut dengan sisi miringnya. Kemudian ada sin dari theta. Nah, kalau sin ini dia adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga, yaitu sisi depan sudut banding sisi miringnya. Selain nilai sin dan cos, ada juga nilai tangen. Nah, tangen kita singkatnya tan atau boleh juga TG. Tangen dari theta itu adalah sin theta dibagi dengan cos theta, maka hasilnya adalah depan sudut per samping sudut. Nah, untuk sudut-sudut tertentu yang kita sebut sebagai sudut istimewa,
Maka kita bisa mengetahui nilai sin dan cos serta tangennya. Kita sebut sudut-sudutnya yaitu sudut istimewa. Kemudian di sini kita mau tuliskan nilai sin dari sudutnya, kemudian nilai cosnya juga. Nah, sudut istimewa itu adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, kemudian 90 derajat. Nah, nilai sin dan cosnya bisa kita tahu ya. Sin 0 itu adalah 0. Kemudian sin 30 itu adalah 1/2. Sin 45 itu 1/2 akar 2. Sin 60 1/2 akar 3. Dan sin 90 adalah 1/2 akar 4, atau kita tulis saja 1. Kemudian untuk nilai cosnya, cos 0 itu justru 1. Kemudian cos 30 itu adalah 1/2 akar 3. Cos 45 itu 1/2 akar 2. Cos 60 itu adalah 1/2. Sehingga cos 90-nya itu adalah 0. Seperti itu. Ada sudut-sudut lain juga yang bisa kita ketahui nilai sin dan cosnya. Di antaranya 30 derajat dan 53 derajat. Nah, untuk sin dari 37 itu adalah 3/5. Sedangkan untuk sin dari 53 itu adalah 4/5. Nah, untuk nilai cosnya, cos dari 37 itu adalah 4/5. Kemudian cos dari 53 itu adalah 3/5. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke rumus kosinusnya. Nah, jadi jumlah atau selisih dari vektor kita bisa tahu ketika kita mengetahui nilai cos dari sudut apitnya. Misalnya ada dua buah vektor, yaitu vektor kecepatan, seperti ini. Misalnya yang ini V1, yaitu vektor V1 yang besarnya adalah 2 meter per sekon. Kemudian ada vektor yang kedua, yaitu vektor kecepatan, kita tulis V2 yang besarnya 3 meter per sekon. Dan V1 dan V2 itu membentuk sudut 60 derajat, misalnya seperti itu. Kemudian kita ingin tahu resultan atau jumlah dari V1 ditambah dengan V2. Nah, kita langsung masukkan rumusnya, yaitu karena di sini vektornya vektor kecepatan, maka rumusnya jadi vektor yang pertama kuadrat ditambah vektor yang kedua kuadrat ditambah 2 dikali vektor pertama dikali juga dengan vektor kedua dikalikan juga dengan cos theta. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Besar dari vektor pertama itu adalah 2, sehingga jika kita kuadratkan menjadi 2 kuadrat. Ditambah vektor yang kedua besarnya adalah 3, kemudian kita kuadratkan. Nah, kita tambah dengan 2, kemudian kita kalikan dulu dengan V1-nya 2, dikalikan dengan V2 yaitu 3, dikali dengan cos theta. Nah, sudut apit terkecil antara vektor 1 dan vektor 2 di gambar ini adalah 60 derajat. Maka kita bisa hitung akar dari 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, ditambah 2 dikali 2 dikali 3. Berarti 12. Kemudian 12 ini jangan lupa dikalikan dulu dengan nilai dari cos 60. Nah, cos 60 itu adalah 1/2. Berarti hasilnya kita dapat, nah 12 dikali 1/2 itu 6. Sehingga hasilnya menjadi 4 tambah 9 tambah 6. Maka resultan dari V1 tambah V2 jika kita jumlahkan ini adalah akar 19 meter per sekon. Seperti itu ya. Jadi ini adalah
hasil dari vektor V1 ditambah V2. Seperti itu. Oke, mudah ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.